Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau orang yang mendolimi kami, apakah kami menghadapinya harus bagaimana? Sabar, kesel, marah, atau dimaafkan? Orang menjauhi kami. Mendolimi. Oh. Ya segitu aja, terima kasih. Baik. Yang pertama, ada orang berbuat zalim kepada kita. Bagaimana sikap kita? Dilihat dulu ya. Kadang ada orang sensitif, gampang merasa terzalimi, padahal juga biasa-biasa sih. Gampang merasa terzalimi. Kalau memang begitu kasusnya, ya tatalah hati, tabahlah. Jangan gampang tersinggung dah. Jangan gampang merasa terzalimi. Satu. Yang kedua, kalau memang betul-betul orang itu berbuat zalim kepada kita, jangan dibalas dengan kezaliman. Kalau Anda membalas kezaliman kepadanya, enggak ada beda antara Anda dengan dia. Orang yang berbuat zalim adalah jelek, lalu Anda membalas kezaliman, berarti Anda sama-sama jelek. Mana kelebihan Anda? Ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya saudara, aku baikin, dia nyakitiku. Aku datangin, dia malah musuhiku. Apakah aku harus balas itu semuanya? Kata Nabi, kalau kau balas, kamu sama dengan dia. Mana kelebihanmu? Maka kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, ya pertama kita menghindar dari kezaliman tersebut. Kan dianjurkan tuh, dipukul sama orang ini, pukul lagi, ya enggak boleh begitu. Lari. Menghindar dari kezaliman sebisa mungkin. Satu. Yang kedua, jangan sampai kezaliman orang tersebut meninggalkan dendam dan benci di hati Anda. Berarti kalau memang Anda menjadi benci dan dendam, setan berhasil menjadikan Anda benci dengan dia dan dendam dengan dia. Tata hatimu. Seberat apapun kezaliman yang dilakukan, Anda pandang dia. Anda pandang dia kalau dia adalah umat Nabi Muhammad. Jadi begini, setan itu, ini nasihat, setan itu pengennya kita itu masuk neraka semuanya. Hati-hati. Setan itu sudah tahu tempat yang di neraka dan dia berjanji akan masuk anak Adam sebanyak-banyaknya ke neraka. Kenapa ini? Sebanyak-banyaknya ke neraka. Contoh, kakak beradik, kakaknya zalim sama adiknya dalam urusan waris. Coba cermati ini. Kakaknya zalim sama adiknya, rebut waris, kakaknya rakus. Naudzubillah. Kakaknya di mana tempatnya? Neraka. Adiknya kalau sabar, memaafkan, memandang saudaranya dengan kasih, mendoakan, mohonkan ampun, tempat adik adalah surga. Itulah surganya orang sabar dan tabah di saat ditolimi. Tapi ingat, apakah setan senang kalau ada orang masuk surga? Enggak senang. Yang mendolimi jelas neraka, dia berbuat dolim. Urusannya dengan Allah berat sekali untuk berbuat dolim. Ad-dhulmu dhulumat fil akhirat. Kedoliman di dunia menjadikan gelap nanti di akhirat. Tapi yang didolimi dia ahli surga. Setan nggak seneng ada orang ahli surga. Setan nggak seneng kalau ibu masuk surga. Sudah didolimi kan sepertinya masuk surga aslinya. Cuman setan berbisik. Ngelihat abangnya yang rebut waris tadi, tiba-tiba di depannya pakai mobil, mobilnya bagus. Pas begitu ada telepon dari anaknya dia, "Bah, uang kuliah, bah." Istri yang ngomong, "Bah, bocor rumah, kulkas rusak, duit kurang." Abang enak-enak pakai mobil, mulai marah dia. Mulai marah. Nah, mulai dendam dia. Saya melihat abangnya bangun rumah, sakit lagi. Diam-diam dia punya dendam sampai istrinya minta uang lagi, akhirnya marah. "Ma, kita ini sengsara gara-gara tuh abang saya tuh." "Memang kenapa?" "Jatah warisku dibawa dia." Akhirnya apa? Anak juga telepon, "Nak, sabar nak, abah kerepotan nggak bisa ngirim uang kuliah tuh karena hartamu diambil oleh pamanmu." Mulai marah dia kan. Dan ternyata setan ketepuk tangan, adiknya masuk neraka karena dendam. Ibu kalau membalas dengan dendam masuk neraka karena dendam.
Dan kalau sudah dendam nggak cukup, dia yang masuk neraka, istrinya diajak, anaknya dikasih tahu, akhirnya anaknya musuhan sama pamannya, sama uaknya, neraka semuanya. Maka hati-hati, di saat Allah mengirim orang berbuat zalim kepada anda, sesungguhnya Allah akan menghantarkan anda kepada kemuliaan. Kalau anda faham makna ini, maka nggak perlu membalas kezaliman dengan kezaliman. Bersabarlah dan doakan dia. Menghindar ya, tapi jangan sampai tertanam di hati anda kebencian kepada orang yang berbuat zalim kepada anda. Doakan dan doakan. Ini pembahasan khusus. Kalau anda susah mendoakan, anda harus sadar dia adalah umat Nabi Muhammad. Apakah anda rela kalau dia masuk neraka? Nabi Muhammad tidak rela kalau dia masuk neraka. Lalu kenapa kok anda merelakan dia masuk neraka? Alangkah busuknya hatimu. Nah ini jelas ya. InsyaAllah nggak boleh dendam ya. Kalau anda orang berbuat zalim, hindari dari kezaliman, maafkan dia, jangan sisakan dendam di dalam hati, selesai, indah setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.